dia dengan lama akan melindungi mata kita. Dan yang lebih hebatnya lagi adalah yang tadi matanya minus yang plus gitu, ini lama-lama menjadi perbaikan, recovery. Nah, kalau yang misalnya air mata tetes mata kimia itu sulit terjadi. Ya kenapa? Karena dia bukan untuk mengembalikan fungsi dari mata, itu merecovery pada mata kita, ya. Nah, ini ada protokol 3 langkah fundamental. Yang pertama adalah mensterilisasi awal, yaitu adalah cuci tangan yang bersih, ya. Tujuannya supaya tidak ada bakteri-bakteri yang akan nanti ikut pada ketika kita meneteskan recovision. Dan pastikan ujung penetes, yaitu ujung keluar cairannya, tidak menyentuh bulu mata atau kelopak mata untuk menjaga kemurnian. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah teteskan, ya. Anda bisa neteskan itu di kelopak mata, ya. Dan nanti ketika dia netes di kelopak mata, dia akan diserap oleh tubuh kita, ya. Karena tubuh kita itu kayak spons, dia menyerap apa aja, ya. Bahkan dia menyerap apa aja ya, udara, cairan, diserap oleh tubuh kita, sehingga tubuh kita akan merecovery, jadi merasakan rasa dingin dulu pertama. Di awal itu merasakan dingin, kemudian mulai ketegangan, mulai elastis, mulai perlahan-lahan, mulai tidak ada ketegangan, ya. Nah, Anda bisa lakukan juga dengan diteteskan langsung ke mata, jadi namanya gurah mata, ya. Kalau di klinik saya melakukan gurah mata, memang ada SOP, ya, kalau bisa di kelopak mata. Tapi metode gurah mata ini dilakukan sudah zaman dahulu, ya. Orang-orang dahulu selalu membersihkan mata dengan cara digurah mata, ya. Dan ketika diteteskan langsung ke mata, ya, ini akan terjadi yang ketiga, relaksasi dan serapan. Jadi mata ini coba ditutup, ya, sehingga secara perlahan dia masuk ke dalam mata kita. Dan jangan dikucek, ya, dikucek-kucek itu nggak boleh, karena akan terjadi iritasi. Dan biarkan ekstrakmin dan air mineral air steril ini mengaktifkan reseptor saraf Anda selama 5 dan 10 detik. Kenapa? Ketika dia masuk ke dalam reseptor saraf kita, ini akan menenangkan. Kalau dia pusing, biasa pusing atau migrain, ini akan hilang, ya. Ketika bahunya tegang, matanya perih, itu akan mulai hilang, ya. Sehingga ini menjadikan solusi pada orang-orang yang ingin sekali cepat untuk recovery pada matanya. Nah, apalagi kalau misalnya dia menseringkan atau bahasa kita konsisten pada perbuatan itu. Jadi dia bukan hanya sekedar detox nantinya, tapi nanti akan terjadi namanya tercipta recovery, perbaikan pada mata. Makanya silinder normal gitu, ya, wajar. Kenapa? Karena dia sedang merecovery. Nah, ini protokol bekerjanya recovision selama dalam 15 detik, ya. Detik pertama flusher, maka akan ada bilasan. Jadi detik pertama air status secara aman akan menyapu partikel debu mikro dan juga radiasi yang menempel di kornea. Kemudian detik kedua sampai kelima akan terjadi soothe, yaitu tenang, menenangkan. Jadi esensi dari min meresap ke dalam mata kita, saraf kita, ini meredakan pembekakan pada kapiler darah secara alami, ya. Jadi bukan paksaan kimia. Sehingga detik kelima ini menjadi smooth, ya, jadi enak, ya. Kemudian detik ke-15 terjadi namanya protect. Jadi nanti herbal recovision akan melindungi, ya, selama kita melakukan aktivitas. Ya, cuma harus tetap juga, ya. Ketika recovision melindungi, kita juga jangan seenaknya, ya.
Nah, tapi dengan melindungi mata kita, ini akan meninggalkan lapisan perisai hidrasi, sehingga mata kembali lebih segar, ya, lebih tajam dan siap kembali untuk bekerja. Apalagi kita bekerja ini menggunakan mata, ya. Berarti ketika kita bekerja menggunakan mata, maka rawatlah mata dengan sebaik-baiknya. Maka di servis, ya, dilakukan perawatan. Kalau motor aja sebulan sekali, ya, sikat gigi 3 kali sehari. Kemudian kulit, ya, mandi 3 hari sekali. Ya, kemudian apa lagi? Nah, rambut sampo setiap hari. Tapi bagaimana dengan mata kita? Anda bisa lihat banyak orang pilih pola pikir yang berbeda-beda. Ada yang pecundang, ya, reaktif, itu menunggu matanya merah, perih, brem, baru cari obat, ya, sehingga dia udah rusak baru diberikan solusi. Kemudian dia meneteskan cairan kimia yang harganya mungkin agak lebih murah, ya, yang diam-diam mengikis kornea mereka, berakhir di meja operasi katarak. Nah, ini adalah pola pikir yang mungkin kita menyebutnya pecundang. Kenapa? Karena sesuatu yang berharga harusnya dihargai. Ya, ketika kita menghargai mata karena kita pakai setiap hari, ya, harusnya dihargai, dan jangan dihargai dengan murah, ya, karena kita sudah memakai, ya, sudah menggunakan, harusnya merawat, ya. Maka disinilah tipikal pola pikir sebagai pemenang, yaitu adalah preventif, mencegah dulu, yaitu menghindari bahaya layar. Kita nggak mungkin kita meninggalkan layar, apalagi bekerja di depan layar, tapi kita bisa melakukan detoksifikasi harian, ya, dengan recovision untuk membilas polutan sebelum mereka sempat merusak kornea. Jadi jangan sampai rusak dulu matanya, baru berobat, baru melakukan aktivitas yang membuat bagaimana matanya bisa kembali. Kalau bisa kembali, ya, banyak orang berpikir yang aneh-aneh, ya. Makanya di sini jangan sampai terjadi dulu kerusakan. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati, sehingga kita punya visi tajam seumur hidup bahwa pemenang itu adalah orangnya selalu mencegah, ya, preventif. Nah, ini rasionalisasi investasi Anda. Ya, investasi Anda yaitu adalah mata, ya. Tindakan Anda hari ini ketika kita mengabaikan mata Anda, ya, Anda paksa dia bekerja 24 jam, ya, kadang-kadang 24 jam bawa motor atau bawa mobil, ya. Tapi Anda mengabaikan, karena kan gini, ada namanya bahasa tubuh, ketika mata itu lelah, dia akan berikan kabar berita, yaitu mungkin ngantuk, mungkin perih, gitu, ya. Tapi Anda abaikan, maka ada harga yang harus Anda bayar dengan mahal, ya, dengan aset yang mahal bagi Anda. Maka dampaknya jangka panjangnya pada orang yang mengabaikan adalah katarak dini, ya, lalu minusnya bertambah sehingga silinder, bahkan glaukoma dan lain-lain, dan estimasi biaya finansialnya akan lebih mahal, dan itu bukan merubah, ya, bukan memperbaiki, ya, tapi bahasa kita tuh hanya sementara, gitu, ya. Ya, hanya sementara. Lebih baik kita hidup panjang dengan mata yang sehat daripada kita hidup panjang tapi rusak matanya. Kita nggak bisa menikmati kehidupan ini jadinya ketika kita melihat tanpa bisa melihat masa depan tanpa bisa melihat. Nah, ini adalah sesuatu yang Anda harus pahami. Nah, ketika Anda juga memakai obat-obat kimia dengan tetes mata, ya, ini dampak jangka panjangnya juga akan terjadi hal yang tidak mungkin Anda mungkin Anda merasa mungkin ini aman lah, ya, gitu, ya. Tapi itu tidak bisa. Kenapa? Karena tujuan dari kimia bukan untuk meregenerasi sel,
bukan untuk mengobati, ya. Sehingga ketika dampak panjang penggunaan obat-obatan, ya terutama obat kimia, ya terutama pada mata, maka akan terjadi sel mata banyaknya mati. Yang kedua adalah ketergantungan akut, dan lebih parahnya lagi, tahu sendiri kalau kimia masuk ke dalam tubuh, ya, dan itu estimasi biaya akan lebih mahal juga. Dan yang paling murah adalah ketika ada detoksifikasi harian, ya, dengan apa? Dengan herbal, dan salah satunya ketika yang ada sekarang adalah dengan Recovision, ya. Di sini Anda merawat, ya, bukan jadi bentuk syukur dari mata yang Allah berikan kepada kita adalah dengan cara merawat. Jadi ketika kita merawat berarti rasa syukur kita pada Allah yang telah memberikan mata pada kita, ya. Sehingga Anda rawat, ya, dengan menggunakan Recovision, ini korneanya akan menjadi bersih, ya, kemudian fokus tajam pada mata, dan yang paling penting adalah terjadi otot-otot yang rileks, ya, dan Anda bisa pahami bahwa estimasi akan sangat terjangkau daripada Anda, dan yang lebih penting adalah ketika Anda hidup Anda bisa menikmati. Iya, kenapa? Karena Anda merawat preventif, ya, daripada Anda hidup tapi Anda nggak bisa melihat, itu lebih parah lagi. Nggak bisa melihat cucu yang Anda sayangi, tidak bisa melihat anak yang anak Anda yang cantik, yang ganteng, gitu ya, karena kerusakan pada mata, yaitu katarak dini atau yang lainnya. Nah, sebelum itu terjadi, maka mulai Anda berpikir rasional, ya, perbaiki mata kita, ya, dan ini adalah pilihan hidup, ya, pilihan hidup. Nah, pilihan hidup Anda hari ini, ya, kalau misalnya parameternya risiko ketergantungan, ya, pada obat mata itu sangat tinggi, tapi kalau protokolnya Recovision, nah ini nol, ya. Kenapa? Anda nggak perlu ketergantungan sebenarnya, ya, tapi ketika Anda menggunakan rutin, ya, itu akan terjadi perbaikan. Jadi banyak berpikir gini, bagaimana solusinya bahwa ketika saya menggunakan saya nggak tergantungan, kemudian mata saya sehat, ya, kemudian mata saya bisa beraktivitas dengan normal tanpa ada rasa perih dan rasa tidak nyaman. Nah, Anda tahu solusinya, ya. Disinilah adalah pilihan hidup, ya. Anda mau milih seperti apa, ya. Ketika Anda ingin sehat, Anda bisa melakukan. Tapi ketika Anda ingin sakit, Anda juga bisa lakukan, ya. Abaikan, berarti Anda merasakan apa? Akan merasakan kesakitan. Ketika Anda tidak abaikan, Anda lakukan terapi, maka Anda merawatnya. Nah, ketika di efek jangka panjang, maka obat kimia ini sangat bahaya, ya, karena ada pengawet. Nah, tapi dengan kita menggunakan Recovision dengan jangka yang panjang, maka bukan merusak tapi adalah perbaikan. Jadi kadang-kadang ada yang minusnya menjadi berkurang, ada plusnya menjadi kurang. Ini terjadi, ya, dan ini testimoninya banyak sekali, sehingga Anda tidak perlu bingung, ya, apakah aman atau tidak, ya, aman atau tidak, ya, gitu. Ini kan mata, ya, tapi Anda lupa, Anda itu tahu itu mata itu sangat spesial, tapi tetap Anda abaikan. Nah, disinilah perbedaan ketika kita menggunakan tetes mata dan dengan Recovision. Lalu status kegunaan. Jadi obat tetes mata biasanya obat darurat, ya, penangkan gejala, ya, kalau perih nanti ngilangin perihnya, gitu ya. Tapi tidak ada namanya perbaikan atau recovery atau regenerasi. Tapi dengan serum Recovision ini ketika dirutinkan maka akan terjadi detoksifikasi dan juga akan ada perbaikan yang akan lebih signifikan. Nah, aturan main eksekutif. Jangan tunggu sakit. Jadi ketika mata itu udah mulai nggak nyaman, maka jangan tunggu sakit. Gunakan Recovision sebagai langkah
pertama Anda di pagi hari. Maka ketika mulai pagi, mulai teteskan. Berarti kan nggak perlu nunggu perih dulu. Apa tujuannya? Membilas semuanya. Jadi ketika ada apa namanya mukus atau lendir, ya kalau terlalu banyak bahaya buat mata, maka harus dikikis, dibersihkan karena nggak bisa ngelihat kan. Nah, ketika pagi hari itu biasanya lendir itu banyak, maka dengan Reka Vision dia akan membersihkan. Dan langkah yang terakhir adalah setelah menutup laptop di malam hari, Anda lakukan pembersihan lagi, yaitu membuang radiasi, polutan dan semuanya. Jadi Anda bisa gunakan pagi, siang dan sore hari 3 kali sehari. Ya, jadi pagi, siang dan sore. Pak, aman Kak? Insya Allah aman. Kenapa tadi? Karena natural ya, dan dia dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian jadikan senjata meja kerja. Jadi jangan taruh di P3K